saya Dr. Gigi Suherman. Baiklah, dari yang sudah diketahui bahwa KB pil itu memiliki dua jenis, yaitu kontrasepsi oral kombinasi dan kontrasepsi oral progesteron, di mana kontrasepsi oral kombinasi ini mempengaruhi produksi ASI jika kontrasepsi ini dikonsumsi ketika ibu menyusui kurang dari 6 minggu. Nah, untuk kontrasepsi oral progesteron ini tidak mempengaruhi produksi ASI. Dan sekarang saya akan menjelaskan manfaat dari kontrasepsi oral progesteron. Yang pertama, mengurangi kram haid. Yang kedua, mengurangi jumlah perdarahan haid. Yang ketiga, berkurangnya jumlah darah haid dapat memperbaiki kondisi anemia. Yang keempat, mempunyai efek protektif terhadap kanker endometrium. Yang kelima, mengurangi insidensi keganasan payudara. Yang keenam, mengurangi kehamilan ektopik. Kemudian, mempunyai cara kerja yang secara tak langsung. Nah, untuk keterbatasan dari kontrasepsi oral progesteron ini, yang pertama, menyebabkan perubahan pola siklus haid. Yang kedua, terjadi pertambahan atau pengurangan berat badan. Yang ketiga, sangat tergantung dari ketaatan pengguna. Yang keempat, harus diminum pada waktu yang sama setiap hari. Yang keenam, harus ada jaminan ketersediaan pasokan ulang. Yang ketujuh, dapat berinteraksi dengan obat-obatan lain. Nah, KOP ini atau kontrasepsi oral progesteron sesuai untuk wanita dari semua usia subur, dari semua paritas termasuk wanita nulipara, kemudian sedang menyusui, pasca persalinan dan tidak menyusui bayinya, atau pasca keguguran. Untuk efek samping dari KOP ini, yang pertama ada amenore, kemudian perdarahan atau perdarahan bercak berulang, kemudian perdarahan banyak berulang dan lama, kemudian nyeri perut bawah, pertambahan atau kehilangan berat badan, sakit kepala, mual, dan muntah. Sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara pemakaian KB pil. Nah, ini adalah contoh KB pil. Nah, satu ini namanya satu blister. Ini tampak depannya, kemudian ini tampak belakang. Nah, pil KB ini terdiri dari dua jenis, pil yang berwarna putih dan pil yang berwarna kuning. Pil yang berwarna putih terdapat 7 butir dan pil yang berwarna kuning terdapat 21 butir. Dan jika ditotal jumlahnya ada 28 butir. Nah, jadi ini yang kuning ini adalah jadwal pada saat ibu menstruasi. Untuk KB pil ini dianjurkan dikonsumsi atau diminum dimulai pada saat hari pertama ibu haid. Misalkan ibu haid pada hari Selasa, ibu mulai minum tablet di hari Selasa, kemudian mengikuti arah panah, dilanjut ke hari Rabu, Kamis, Jumat, dan selanjutnya. Atau misalkan hari haidnya itu jatuh pada hari Minggu, maka yang diminum itu adalah pil hari Minggu yang terdapat bulatan kuning. Perlu diperhatikan ya, di belakang blister ini terdapat panah-panah kecil yang berwarna hitam. Untuk minum pil KB ini diusahakan untuk minum di jam yang sama setiap harinya. Misalkan ibu minum di jam 8 malam. Nah, untuk keesokan harinya ibu harus meminumnya pada jam 8 malam juga. Bagaimana kalau waktunya dipercepat atau dimundurkan? Misalkan ibu minum pada jam 6 atau jam 7, atau dimundurkan ibu minum di jam 10. Itu masih diperbolehkan.
Pil KB bukan tidak dibolehkan diminum setelah haid, tapi tidak dianjurkan karena keefektivitasan dari pil KB tersebut berkurang. Tujuan dari menggunakan kontrasepsi ini adalah menunda kehamilan. Jika keefektivitasannya berkurang, maka kemungkinan untuk hamil atau kebobolan akan lebih besar. Dari kasus yang tadi, ibu baru menikah 1 minggu dan tidak sedang haid. Jadi kepada ibu disarankan untuk mengganti atau menggunakan kami lain terlebih dahulu seperti kondom, atau jika bisa menahan dari pihak suami ataupun si ibu ini tidak melakukan hubungan terlebih dahulu sampai ibu mendapatkan menstruasi. Dan beritahu ibu untuk melakukan kunjungan ulang paling baik sebelum tablet pil KB-nya habis. Terima kasih sudah menonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.